Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara MUI atau Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa untuk sebisanya tidak membeli produk Israel. Namun saudara dalam Tuhan, Bapak Kiai Haji Buya Syakur mengatakan hanya Tuhan yang berhak memberikan fatwa. MUI bahkan seorang nabi pun tidak berhak memberi fatwa. Berikut dia. Sebetulnya yang berhak memberi fatwa hanya Allah. Nabi pun tidak pernah memberi fatwa. Itu persoalan. Saya tidak bisa memberi fatwa. Saya nanti hanya sebagai narasumber. Yastaftunaka qulillahu yufti. Mereka berfatwa kepadamu, kata Nabi tidak. Allah yang memberi fatwa. Nah itulah jadi persoalannya, fatwa sendiri tidak sama. Ini yang menyebabkan jadi umat Islam jadi bingung. Yang Wahabi fatwanya beda, Al-Azhar fatwanya beda, NU fatwanya beda, Muhammadiyah fatwanya beda, MUI fatwanya beda lagi. Sampai Idul Fitri pun berbeda-beda. Ini kenapa demikian? Makanya persoalannya begini Bapak sekalian. Jadi kita bicara begini, rokok hukumnya apa? Rokok ini nonton hukumnya apa? Menurut fatwa MUI hukumnya, kenapa saya merokok? Bapak merokok karena kita tidak meyakini bahwa fatwa MUI itu betul. Kenapa? Tidak ada alasan yang tepat, yang alasan yang alasan, sebab dalam kaidah hukum Islam bahwa kalau kita itu memahami sesuatu itu kata Allahnya haram, atau kita menginformasikan kepada orang bahwa ini hukumnya haram, itu harus ada dalil. Tapi kalau halal tidak perlu dalil. Karena al-aslu fil asya al-halal illa ma qama alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Ya karena semua yang Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dibuat oleh Allah buat kita semuanya. Berarti boleh kan? Nah berarti haram itu hanya sebagai pengecualian. Hak untuk menyatakan haram tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad pun tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan haram. Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Nabi tidak mengharamkan. Begitu Nabi mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan? Ya Allah, Nabi bertobat meminta ampun, berani mengharamkan. Nah, oleh karena itulah maka negara pun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka Rasul dan negara pun punya hak untuk menyuruh dan melarang. Oke, saya nanya, burung cendrawasih dilarang oleh negara untuk diekspor. Kalau kita mengekspor ketangkap, masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Ya enggak. Kita tidak melanggar yang haram, tapi kita melanggar larangan negara. Was bedanya. Enggak. Karena negara di sini tidak ada undang-undang anti pelacuran sebagai pidana, ya kan gitu. Maka kalau kita melacur, ya di
datang tidak masuk penjara. Paling pelacurnya nginep semalam di polsek, pagi suruh pulang lagi. Itu namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nah, kita di dunia tidak di penjara, tapi di akhirat masuk neraka. Oh, beda. Jadi negara boleh melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Karena hak mengharamkan, hak prerogatif hanya Allah yang boleh mengharamkan. Nabi pun tidak boleh mengharamkan. Nabi bolehnya menyuruh dan melarang. Au kama qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saya dilarang oleh dokter tidak boleh makan rajungan, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan sontong, tidak boleh makan sate kambing. Jadi Pak Kiai, jangan makan ini. Baik dok. Nah, kalau saya diem-diem makan rajungan tanpa sepengetahuan dokter, saya masuk neraka enggak? Ya enggak dong, karena saya melanggar larangan dokter. Paling-palingnya modal. Kolesterolnya naik kan, ya itu persoalannya. Jadi dokter tidak boleh mengharamkan udang, boleh hanya melarang. Nah, itulah makanya negara melarang kawin paksa. Karena pemahaman agama, pemahaman fikih dulu memperbolehkan, negara melarang. Itu tidak berlawanan dengan agama. Itu supaya jiwa kita menjadi tenang ya. Jangan panik, jangan kita gelisah. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Haji Buya Syakur di video tadi. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebenarnya tidak berhak memberi fatwa. Bahkan kata beliau, seorang nabi pun tidak berhak memberi fatwa. Yang berhak memberi fatwa, kata Ki Haji Buya Syakur, adalah Tuhan. Lalu dari perspektif Ki Haji Buya Syakur tadi, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI beberapa hari yang lalu tentang pelarangan pembeli produk Israel, apakah itu masih berlaku? Saudara bisa tanggapi sendiri, saudara bisa berikan tanggapan saudara di kolom komentar, dan berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, ya, dengan adanya persoalan Israel dengan Hamas saat ini, mari kita berpikir positif, ya. Jangan cepat terbawa arus, jangan cepat terbawa kata-kata, ya. Yang punya masalah atau persoalan saat ini bukan Israel dengan Palestina, tapi Israel dengan kelompok Hamas yang mereka anggap sebagai kelompok garis keras, ya. Nah, saudara Tuhan, persoalan mereka tidak ada hubungannya dengan urusan agama atau masalah agama. Mereka hanya punya persoalan mengenai wilayah, ya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan semua saudara Tuhan, supaya kita bisa melihat titik persoalan saat ini, sehingga di pikiran kita, ya, persoalan mereka tidak kacau balau, tapi jelas dalam Tuhan, ya. Sehingga dengan itu kita tidak mudah terprovokasi, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selanjutnya saudara bisa share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang sadar bahwa hanya Tuhan yang berhak memberi fatwa. Itu kata Kiai Haji Buya Syakur. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Kiai Haji Buya Syakur atas penjelasan yang sangat baik ini, yang memberikan pengertian kepada kita semua yang belum mengerti, sehingga kita mengerti bahwa fatwa itu hanya boleh dari Tuhan. Nah, saudara,
Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.